Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, salam sejahtera bagi kita. Kita berjumpa lagi dalam program siaran Tabura Injil untuk membaca dan merenungkan firman bersama yang hari ini terdapat dalam Efesus pasal 4 ayat 17 dan 18. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami ada lagi, kami membuka lagi firman-Mu untuk membaca dan mendengarkannya. Beri hikmat kepada kami, pengertian kepada kami, supaya firman itu jadi berkat yang meneguhkan iman percaya kami, menata hari-hari kami dalam kehidupan yang baik di dalam Kristus. Demi Kristus Tuhan kami berdoa, memohon firman-Mu. Amin. Kitab Efesus pasal 4 ayat 17 dan 18 saya baca untuk kita sekalian. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan yang selalu menguatkan kita, berbahagialah kita yang memelihara dan melakukan firman itu dalam kehidupan tiap-tiap hari. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, jika baju yang kita pakai itu kotor, pastilah kita membersihkan diri kita, lalu kita mengganti baju kita dengan yang bersih dan kita terlihat menyenangkan. Oleh pengorbanan Kristus, segala kekotoran kita karena dosa telah dibersihkan. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita diselamatkan dan mendapat kasih karunia Allah yang menyertai kehidupan kita. Karena itu, biasakanlah diri kita untuk menata kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, sebagai orang-orang yang mendapat kasih karunia dari Allah. Kehidupan lama itu telah berlalu dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Bagaimana kita menjalani kehidupan yang baru di dalam Tuhan? Meski kita telah alami penyelamatan yang dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus, meski kita telah tahu bahwa kita harus berubah, namun banyak kali kita tetap mempertahankan kehidupan lama kita. Jika mau berubah dan menjalani kehidupan yang baru di dalam Tuhan, tinggalkanlah kehidupan yang lama dan patuhilah firman Tuhan. Bagian firman ini mengatakan bahwa jangan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan mengikuti pikiran yang sia-sia. Jangan menuruti pengertian yang gelap. Jangan menuruti kebodohan dalam hati. Jangan menuruti kedegilan hati. Bahwa kita mengenal Allah kita sebagai Allah yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Imani Dia dengan sungguh, tinggalkan pikiran yang sia-sia, dan arahkan pikiran kita kepada hal-hal yang membangun iman percaya kita. Tinggalkan juga pengertian yang gelap, yang tidak membawa kita kepada kebaikan hidup. Tinggalkan kebodohan hati yang hanya membawa kita kepada pertentangan, perselisihan, perpecahan, dan juga permusuhan dengan sesama. Dan jangan mengikuti kedegilan hati, supaya kita bisa meneladani Kristus yang kita imani. Jika kita telah mendapatkan belas kasih dari Tuhan yang membenarkan kita, tinggalkanlah kehidupan lama dan jalani kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Untuk menjadi baru di dalam Tuhan berarti lakukanlah semua hal-hal tadi. Itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua, menjadi baru di dalam Tuhan juga berarti meneladani Kristus Tuhan kita. Jika kita meneladani Kristus yang penuh dengan kerendahan hati, maka buanglah segala kesombongan dan keangkuhan kita. Jika kita meneladani Kristus yang mengasihi, buanglah amarah kita. Jika kita meneladani Kristus yang mengampuni, buanglah dendam kita.
Jika kita meneladani Kristus yang memulihkan, buanglah segala pikiran yang buruk tentang sesama kita. Kristus yang anak Allah saja menjalin kehidupan dengan baik bagi banyak orang. Mengapa kita manusia suka merasa diri hebat, lalu menjalin kehidupan yang buruk dengan sesama? Karena itu, lepaskanlah semua kehidupan lama kita. Tinggalkan semua dan jalanilah kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah ditebus dan juga diselamatkan oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Engkaulah Allah kami yang mengerjakan keselamatan di dalam Kristus Tuhan kami. Kami diselamatkan, kami dibenarkan. Karena itu kami memohon kepadamu ya Tuhan, mampukanlah kami supaya kami bisa berubah dari kehidupan yang lama yang buruk masuk kepada kehidupan yang baru yang indah di dalam pembenaran yang telah Tuhan kerjakan di dalam Kristus Tuhan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Allah, ajarlah kami untuk menjalani kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Ajar kami untuk meneladani Kristus dalam segala kebaikan hidup. Buatlah hidup kami menjadi berarti, buatlah hidup kami baik dengan sesama dan menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami untuk perenungan bersama dalam program siaran Tabura Injil ini. Engkau memberkati program ini, supaya lewat program siaran Tabura Injil ini banyak orang mendengar firman-Mu dan banyak orang diperteguh iman dan percaya mereka. Semua yang mengelola program siaran ini senantiasa bekerja dengan sukacita dalam berkat-berkat Tuhan. Berkati juga ya Tuhan ya Allah kami, seluruh tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan di Klasis GKI Yapen Selatan ini. Engkau memberkati pimpinan di Klasis dan juga setiap pelayan firman yang ada di Klasis ini, seluruh majelis jemaat yang ada di jemaat-jemaat dan semua yang bekerja di kantor Klasis staff dan semua orang yang mendukung pekerjaan pelayanan di lingkungan Klasis GKI Yapen Selatan. Engkau lindungi dan kasihi seluruh kehidupan mereka, jalani dengan baik seluruh kerja dan tanggung jawab sambil bersyukur kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa untuk seluruh persiapan sidang sinode oleh panitia pelaksana di Waropen, tetapi juga semua panitia-panitia transit yang ada di beberapa wilayah lainnya. Tuhan menyertai dan memberkati semua bisa bekerja dengan baik, mempersiapkan apa yang menjadi bagian mereka. Dan biarlah semua boleh melakukan yang terbaik untuk mendukung pelaksanaan sidang sinode nanti. Ya Tuhan ya Allah kami, berkatilah setiap umat-Mu dalam seluruh kehidupan mereka, dan biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi bekal yang mengenyangkan rohani mereka, menguatkan mereka dalam menjalani hari-hari hidup. Terima kasih ya Allah, ini doa dan syukur kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga demi Kristus Tuhan. Kami berdoa dan kami memohon berkat-Mu, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati seluruh umat-Mu. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan dan doa kita saat ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.